Perkenalkan, nama saya Dorianis DB NUMI 200020194 kelas C semester 1. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi review buku ke-11 jurusan administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kali ini saya akan membahas review buku ke-11 yang berjudul Kota dan Masyarakat. Masalah kontemporer dalam sosiologi perkotaan, yaitu selama 30 tahun terakhir pemahaman sosiologi kita tentang kota telah mengalami perubahan besar sejak awal sosiologi perkotaan hingga tahun 1970-an. Paradigma dominan atau cara pemahaman dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia. Teori ini yang dikembangkan di Universitas Chicago menafsirkan kehidupan dan bentuk kota sebagai perpanjangan dari proses alam. Asumsi terpentingnya ekologi manusia adalah bahwa kota itu seperti ekosistem hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Bagian-bagian atau kawasan alami kota menurut teori diatur dalam pola yang teratur dengan kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran konsentrasi. Penggunaan lahan lainnya, perubahan pola penggunaan lahan atau lokasi pemukiman dianggap didorong oleh persaingan memperebutkan ruang di mana kelompok yang dapat menawar lebih banyak untuk ruang dapat memperoleh lokasi yang lebih baik. Preferensi teoris terbaru tentang kota dan masyarakat. Definisi konvensional dari kota, tempat perkotaan atau metropolis telah menghasilkan analisis konvensional dari setiap perkotaan dan masalah sosial berbasis perkotaan biasanya dapat dilacak pada rumusan klasik dan sangat masuk akal. WIP tentang angka kepadatan dan heterogenitas 1938. Terdapat kecenderungan yang terus berlanjut dalam formulasi yang lebih baru. Misalnya, Dabi 1965 untuk memahami tempat yang agak terpisah dari definisi penting struktur sosial, kekuasaan dan hierarkis kelas sosial. Akibatnya, penelitian sosial logis dan yang didasarkan pada definisi tradisional tentang apa itu tempat perkotaan memiliki referensi yang sangat kecil dengan aktivitas aktual sehari-hari dari mereka yang berada di puncak struktur kekuasaan lokal yang prioritasnya menetap batas-batasan di mana keputusan-keputusan yang dipengaruhi. Dalam istilah sosiologis, mereka menekankan struktur di atas agensi, mendasarkan argumen mereka sebagian pada keterlibatan jenis identifikasi model tertentu. Calaf and Klenkowski 1990 berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver daripada yang biasanya diasumsikan kota dengan ekonomi pelayanan yang kuat. Misalnya, mengakui modal itu tidak akan terbang ketika diminta untuk kontribusi pada persemakmuran telah memperlakukan kebijakan terkaitnya yang dirancangkan untuk mensuksesi kembali beberapa manfaat pertumbuhan. Globalisasi dalam dampaknya pada kota. Semasa berabad-abad ekonomi dunia telah membentuk kehidupan kota. Mulai tahun 1960-an, organisasi kegiatan ekonomi masuk teori transformasi yang nyata. Perubahan tersebut diinterpretasikan dalam perubahan struktur ekonomi dunia dan juga mengambil bentuk yang spektif untuk tempat-tempat tertentu
beberapa perubahan ini sekarang sudah tidak asing lagi. Pembongkaran pusat-pusat industri yang pernah kuat di Amerika Serikat, Inggris, dan baru-baru dari Jepang. Industrialisasi yang dipercepat sebab beberapa negara dunia ketiga, internalisasi industri, keuangan yang cepat menjadi jaringan transaksi di seluruh dunia. Setiap perubahan ini mengubah hubungan kota dengan ekonomi nasional. Titik tolak studi ini adalah bahwa kombinasi penyebaran spasial dan integrasi global telah menciptakan peran strategi baru bagi kota-kota besar di luar sejarah sepanjang mereka sebagai pusat perdagangan dan perbankan internasional. Kota-kota ini sekarang berfungsi dalam 4 cara baru. Pertama, sebagai titik komando yang sangat konsentrasi dalam organisasi ekonomi dunia. Kedua, sebagai lokasi utama untuk keuangan dan untuk perusahaan jasa khusus yang telah menggantikan manufaktur sebagai sektor ekonomi utama. Ketiga, sebagai tempat produksi termasuk produksi inovasi dalam industri unggalan tersebut, dan keempat, sebagai pasar untuk produksi dan inovasi yang dihasilkan. Ekonomi perkotaan yang berubah. Perbedaan antara penggunaan real estate untuk aktivitas manusia dan peran pasarnya sering diringkas sebagai perbedaan antara nilai guna dan nilai tukar. Logan dan Moloch 1987, ketegangan yang sering terjadi antara dua fungsi tersebut telah memicu perlawanan masyarakat terhadap pembangunan kembali dan program jalan raya serta antagonisme endemik antara kelompok lingkungan dan badan penggunaan yang telah menandai politik perkotaan di Amerika Serikat dan Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, pertarungan besar yang terlibat bahwa keputusan pengembang real estate dan hasil dari perjuangan atas penggunaan lahan perkotaan telah menjadi elemen penting dalam bentuk karakter ekonomi perkotaan di masa depan. Ketergantungan mereka yang besar pada sektor properti sebagian disebabkan oleh kemampuan mereka yang lebih besar untuk memperoleh daripada industri lain. Terlepas dari peran ekonomi utama yang mempengaruhi politiknya industri, pembangunan baru-baru ini menjadi fokus analisis politik ekonomi yang serius selama hampir 1 dekade. David Harvey hampir sendiri dalam memeriksa perkembangan real estate dari perspektif teoritis yang luas. Pilihan kebijakan perkotaan. Kebijakan yang berpotensi memengaruhi peroleh pendapat atau pemilihan lingkungan adalah subjek sebagai berikut. Dalam banyak kasus tujuannya jelas, tetapi solusi spektifnya sangat kontroversial. Misalnya, salah satu cara untuk memulihkan pertumbuhan pendapat adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan produktivitas. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro yang mendorong produktivitas akan mengurangi kemiskinan hento dalam jangka panjang. Tetapi para ekonomi tidak setuju tentang bagaimana merangsangnya produktivitas. Terhadap perbedaan ini mencakup masalah teknis dan politik. Pertumbuhan produktif memperlambat karena alasan yang berbeda dengan ekonomi. Meskipun demikian, hampir semua ekonomi setuju bahwa pertumbuhan produktivitas adalah kunci untuk meningkatkan standar hidup. Pertumbuhan produktivitas itu penting, tulis William Bullon dan Kate McLean, karena itu adalah penentuan utama dari standar kehidupan suatu bangsa
Di masa depan, kegagalan produktivitas suatu negara untuk bertumbuh mengutuk angkatan kerja ke tingkat pendapat stasioner dan memaksa masyarakat untuk melupakan perbaikan dalam kehidupannya. 1985. Implikasi terhadap distribusi pendapatan jelas. Pendapatan real dapat tumbuh hanya secepat produktivitas. Keseimbangan yang benar antara inflasi dan pengangguran tidak dapat diturunkan dari hukum ekonomi, baik inflasi maupun penggunaan menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi distribusi biaya dan manfaat ke berbagai segmen masyarakat sangat berbeda. Binder 1987. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan modal manusia, pengetahuan dasar, dan kemampuan meningkatkan modal manusia, terutama mereka yang sedang saling tidak produktif. Namun pada tahun 1963, Pillet dan Wilson menulis ciri penting struktur sosial Negro adalah jumlah orang muda yang cukup besar dan terus bertambah, yang memiliki pendidikan lebih dari yang dimungkinkan oleh pasar kerja untuk mereka gunakan. Dalam konteks pasar tenaga kerja saat ini adalah pernyataan yang mencengangkan. Perubahan selama 30 tahun terakhir, banyak di antara mereka lebih baik telah meninggalkan situasi. Pendekatan yang sangat berbeda adalah mengembalikan perhatian ke lingkungan pusat kota yang miskin dan lingkungan yang sekarang berada dalam jaruk kerusakan kota. Kebijakan utama di area ini adalah zona perusahaan. Zona perusahaan memiliki banyak bentuk perbedaan, tetapi premis dasarnya adalah bahwa kebijakan pemerintah zonasi, pajak properti, peraturan polisi, dan bentuk-bentuk birokrasi lainnya telah mencegah pasar bebas. Implikasi peluang lingkungan hidup perkotaan seperti kedekatan dengan pasar dan tenaga kerja murah, Bulter 1981, penyebaran strategi mobilitas, dan zona perusahaan memiliki kelemahan yang sama. Keduanya memiliki pengaruh yang kecil pada sistem ekonomi dan sosial, yang menimbulkan fragmentasi geografis wilayah metropolita. Kebijakan pemerintahan di semua tingkatan telah berkontribusi pada fragmentasi ini.